Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pak Dedi ini saksi ya, bukan ahli ya? Saksi yang mulia. Akan menerangkan seputar apa? Beliau ini adalah yang pertama mengadakan penelusuran terhadap terungkapnya peristiwa ini. Kami ingin mendengarkan lebih jauh apa yang dilakukan selama melakukan penelusuran terhadap kasus Eki dan Vina. Baik, silakan Pak ditanya Pak dulu. Ya. Silakan Pak. Gunting. Baik, saudara saksi Kang Dedi, apakah Kang Dedi dalam keadaan sehat pagi ini? Sangat sehat Ya, dapat memberikan kesaksian sebagai saksi testimoni secara auditu, ya, yang apa yang saudara saksi dengar, saudara saksi dapatkan dari hasil penuturan saudara saksi selama ini. Yang pertama kami ingin menyampaikan atau memberikan bertanya, apa yang saudara saksi lakukan pertama tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap peristiwa Eki dan Vina di Cirebon ini? Yang membuat saya tertarik adalah pertama saya lihat tayangan di salah satu stasiun TV swasta di mana ada seorang terpidana yang berkeluar bernama Saka Tatal. Kemudian ada pengacara bernama Titin. Waktu itu mendapat serangan yang luar biasa, ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan, sehingga mereka berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa dari sebuah peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 27 Agustus tahun 2016. Sehingga berangkat dari situ saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin sebagai pengacara. Saya ingin bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya diterima di rumahnya. Setelah diterima di rumahnya, saya minta bicara dengan Saka Tatal, dan secara kebetulan di kamarnya ada 4 orang. Ada Saka Tatal, ada orang tuanya Sudirman, orang tua laki-laki dan perempuan, dan ada kakaknya Saka Tatal. Kemudian mereka bercerita dan bersumpah di depan saya tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu, tidak pernah tahu peristiwa mohon maaf yang aksi itu. Kemudian juga dia bercerita bahwa pada peristiwa itu dia tidak ada bagaimana yang dituduhkan. Baik Saka Tatal, kakaknya maupun ayah dan ibunya Sudirman. Oke, sesudah saudara saksi mendengarkan keterangan itu, lantas apa yang saudara saksi lakukan untuk selanjutnya? Saya mencoba untuk mengungkap peristiwa itu berdasarkan hati dan pikiran yang saya miliki tanpa panduan dari siapapun. Dan setelah itu terjadilah penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Ketika terjadi penangkapan pada Peggy Setiawan, saya mencoba menemui ibunya. Dan ibunya menangis memeluk saya, bercerita bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu Peggy Setiawan tidak ada di Cirebon tapi ada di Bandung. Kemudian setelah itu saya mencoba, karena waktu itu yang menjadi saksi kunci adalah saudara AF, saya mencoba menemuinya di Bekasi. Dan kemudian AF meyakinkan pada saya bahwa dia melihat peristiwa pelemparan pengajaran yang terjadi di depan SMP 11. Berangkat dari itu saya mencoba mendatangi SMP 11. Kemudian di depan SMP 11 saya mencoba melihat di mana gang yang dimaksud dan di mana warung yang dimaksud. Karena saudara AF bercerita bahwa pada malam itu dia membeli rokok di warung. Kemudian saya mencoba menemui pemilik warung, seorang perempuan, di depan STIM tempat AF bekerja, dan perempuan itu menyatakan bahwa kami tutup jam 4 sore dan kami tidak menjual rokok. Malam hari kami pulang. Setelah itu saya berjalan, tiba-tiba ada saudara Peri menemui saya dan dia menyatakan tidak benar peristiwa itu. Kemudian saya mencoba berjalan menemui warung yang ada di situ. Ternyata warung yang menjual rokok dan jaraknya hampir 150 meter.
terjadi peristiwanya malam hari. Orang pada malam hari jarak 150 meter tanpa pencahayaan yang memadai bisa melihat segerombolan orang melakukan pengejaran, pelemparan, hafal motornya, hafal warnanya, hafal jenis motornya, dan hafal nama orangnya. Menurut saya, kita belajar logika itu bertentangan dengan logika kita, itu penyesatan pikiran. Kemudian setelah itu saya bertemu lagi dengan beberapa orang penjual sayur yang menyatakan bahwa pada malam itu anak-anak ikut mengantar sayur. Bertemu lagi dengan pemilik warung dan mewawancarai pemilik warung Madura itu dan bersumpah di depan saya tidak ada peristiwa pelemparan, apalagi mengangkut orang dalam keadaan sekarat dari jembatan layang menuju belakang steel pada malam hari. Dia pasti melihatnya dan itu jaraknya relatif jauh. Kemudian setelah itu juga saya bertanya, menelusuri, saya bertemu lagi dengan ibunya Eko. Ketika bertemu dengan ibunya Eko, dia bercerita bahwa anaknya pada malam hari itu berkumpul di rumahnya warung Ibu Nining. Saya kemudian bertemu dengan Ibu Nining dan Ibu Nining menjelaskan pada saya bahwa pada malam itu sekitar jam 7:30 dia tidur dan pada sekitar jam 9 dia bangun dan mengusir anak-anak karena dia tidur berisik. Anak-anak itu di situ minum ciu dan pada malam itu anak-anak pindah ke rumahnya Hadi dan kemudian menginap di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di rumah anaknya Pak RT Pasren banyak saksi tetangganya yang hampir ada 3 orang yang saya wawancara menyatakan bahwa pada malam minggu itu anak-anak calon gubernur loh, dia melihatnya sampai pagi. bakal jadi gubernur, jadi saksi luar biasa Bapak KDM. Itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh dan jaksa dalam dakwaan maupun putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan realitasnya. Karena apa? Kalau kita melihat alur ada putusan yang menyatakan bahwa anak-anak berkumpul di rumah Bu Nini kemudian didatangi oleh seorang yang bernama Andi dan mengajak melakukan pelemparan karena dia dalam ancaman, dan di situ melakukan pelemparan di rumahnya Ibu Nini. Padahal rumahnya Ibu Nini ke jalan Tubangnya jaraknya jauh banget. Tidak mungkin ada motor yang lewat ke situ. Nah, dari fakta-fakta itu saya menyimpulkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Oke, jadi saudara saksi sesudah mendalami lebih dalam saksi-saksi yang saudara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang dituduhkan, didakwakan menjadi putusan yang sudah inkrah, ada kejanggalan, begitu saudara saksi? Menurut saya sangat janggal, apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan, tidak melihat pengejaran. Banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren, berkumpul di rumahnya Ibu Nining, kemudian berkumpul di rumahnya Hadi, kemudian juga saudara Aldi pada malam itu juga, dan saudara Sakatata malah pada malam itu mengantar motor yang mogok ke bengkel. Kemudian dia tidak ada di lokasi. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang, diantaranya saya bertemu dengan Mas Adi, saya bertemu dengan Ismail, saya bertemu dengan Purnomo, kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Azamri kalau nggak salah. Nah, mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristiwanya adalah pada malam minggu dalam keadaan gerimis, Eki dan Tina mengendarai motor dalam keadaan kencang, kemudian motornya jejak sambil ketawa-ketawa dan seperti dalam keadaan mabuk terpeleset, kemudian menabrak bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU, dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pelaku orang yang mengalami kecelakaannya dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan masih di bawah umur.
Baik, saudara saksi, saya ingin bertanya lagi bahwa sesudah saudara saksi mendapatkan kejanggalan, ada kejanggalan di dalam putusan atau vonis yang menimpa mereka, para terpidana, melihat bertemu dengan para saksi yang saudara saksi temui, lalu kenapa, apalagi yang saudara lakukan untuk memberikan bantuan atau mengungkap peristiwa ini lebih terang? Peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum, tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan. Dan peristiwa kemanusiaan ini, maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial. Dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini, banyak kasus yang saya bantu. Nah, kemudian karena ini problem sosial, saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi, yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara rohania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu. Aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin, yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah, kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa mengakibatkan mereka menyerah dan bungkam selama 8 tahun. Kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu, sampaikan apa adanya, agar apa? Agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini. Inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas. Karena apa? Karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidana dengan putusan pengadilan, tetapi juga pertentangan antara Polda yang hari ini menyatakan 2 DPO ini tidak ada, yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan, padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategis sebagai otak pelaku, sebagai orang yang melakukan pemukulan, bahkan orang yang pertama melakukan tindakan asusila. Artinya bahwa putusan yang ada dalam putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini. Artinya pertentangannya bukan di pengacara dengan JPU dalam bahasa saya. Pertentangan hari ini juga di penyidik dengan JPU. Baik, saudara saksi, sesudah saudara saksi mendalami apa yang saudara dapatkan bertemu dengan sumber atau saksi yang saudara temui di beberapa orang itu ya, saya ingin dapatkan seberapa yakin saudara saksi bahwa peristiwa yang mereka ceritakan, para saksi yang saudara saksi temui mengandung kebenaran. Dari mana saudara itu yakin bahwa mereka lebih benar, dapat dipercaya dibanding uraian pada peristiwa yang termuat di dalam putusan pengadilan? Logika sosialnya sederhana dan logika psikologisnya sederhana. Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal, kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Yes. Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya memberikan perlindungan pada mereka. Adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidup, dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani tanpa ada paksaan dan tujuan apapun, dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota
Dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong, minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan memperjahatkan orang miskin? Baik, saksi, itu kami perlu confirm apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya. Seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya. Walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya. Mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau mau politik. Sebelum kasus ini, medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik, apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari itu? Saya juga mengambil resiko. Dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang melihat. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang melakukan pembelaan terhadap kami. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah yang mulia hakim mahkamah. Saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat terang peristiwa ini. Saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini? Data-datanya sudah disampaikan, saya sudah lupa berapa ya, terlalu banyak. Dan saya tidak mau mengingatnya, karena yang pentingnya terlalu banyak. Terima kasih, dari saya cukup.